Baik Pak ya, begini Pak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Kan Allah sudah ada." Ini Allah ada ini, Allah ada. Walam yakun syai'un ghairah. Selain Allah tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada. Jadi tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada langit, tidak ada aras. Yang ada hanya Allah saja. Ketika yang ada hanya Allah saja, tempat tidak ada, maka apakah Allah bertempat? Tidak, tempat tidak ada. Yang ada hanya Allah saja. Hanya yang ada. Dan keadaan Allah itu tidak pernah berubah. Karena yang berubah-ubah itu makhluk. Allah itu tidak pernah berubah. Seorang sufi ditanya, bagaimana Allah sekarang? Apa jawabannya? Seperti di masa azali. Di masa yang pertama kali itu. Lalu bagaimana Allah di masa azali itu? Seperti sekarang. Ya maksudnya tidak pernah berubah. Jadi Allah tidak bertempat. Dan selamanya Allah tidak akan pernah bertempat. Karena kalau Allah itu bertempat, berarti Allah membutuhkan selain dirinya. Yang butuh selain dirinya itu bukan Allah. Terus tadi dikatakan Allah ada di atas arsy. Ya. Itu karena penerjemahan yang kurang cermat. Penerjemahan, bukan ayat Al-Quran yang tidak cermat, penerjemahan yang kurang cermat terhadap kata istawa yang ada di dalam Al-Quran. Dan di Al-Quran itu berkali-kali Allah SWT menyampaikan Allah itu istawa alal arash. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa alal arash. Kemudian Allah istawa alal arash. Jadi kalau ditanya Pak, benarkah Allah itu istawa alal arash? Benar, wajib kita imani. Allah yang sampaikan. Tapi kalau ditanya apakah Allah bersemayam di atas arash? Apa artinya bersemayam? Bersemayam itu kata dalam bahasa Indonesia. Cari dalam bahasa Indonesia. Kamus bahasa apa itu bersemayam? Ada beberapa makna di situ. Bersemayam itu diantara maknanya duduk. Duduk. Yang mana yang disebut duduk Pak? Ini saya duduk di atas kursi. Pantat saya menempel di kursi. Apa makna seperti itu? Layak disandarkan kepada Allah. Bahwa Allah duduk di atas arsy. Karena itu makna bersemayam. Bertempat, hadir. Jadi kalau misalnya dikatakan kamu bersemayam dalam hatiku, kan hadir kan? Nah, bersemayam itu cari saja di kamus bahasa Indonesia Pak. Padahal kata istawa itu, bacalah kitab-kitab tafsir, maknanya itu banyak sekali. Belasan makna dari kata istawa. Tapi yang kemudian dipilih dijadikan terjemahan bersemayam. Muncul masalah Pak. Karena penerjemahan bukan karena ayatnya. Beda dengan kata tangan. Kalau tangan itu memang di kamus bahasa Indonesia, tangan itu bukan hanya berarti tangan anggota tubuh, tapi juga bisa berarti kekuasaan. Dan itu digunakan dalam bahasa Indonesia. Dia memerintah dengan tangan besi. Bukan berarti tangannya terbuat dari besi. Ya, dengan kekuasaan. Ya, yang diktator misalnya. Maka tidak ada masalah ketika ayat Al-Quran misalnya diterjemahkan tangan Allah di atas tangan manusia. Karena tangan memang ada makna yang seperti itu. Tapi ketika diterjemahkan bersemayam, itu yang bisa menjadi masalah. Pertahankan saja Allah itu istawa alal arsy. Lalu jelaskan apa makna istawa tersebut. Di antara maknanya menguasai arsy. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah menguasai arsy. Apa Allah tidak kuasai yang lain-lain? Semua dikuasai oleh Allah. Gaya bahasa seperti namanya zikrul khas wa urida bihil kul. Disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Dia sudah menguasai ibu kota. Kalau ibu kotanya dikuasai, yang lain-lain juga dikuasai itu. Aras saja ciptaan Allah yang besar itu Allah kuasai, apalagi ciptaan-ciptaan Allah yang selain aras. Tapi memang ada sekelompok kalangan yang memaknai secara zahir. Pokoknya Allah ada di atas
Di atas aras. Jadi di atasnya aras, nah itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan kacau, Pak. Karena itu artinya kita menyandarkan tempat kepada Allah SWT. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi yang disebut, Allah itu bila zaman wala makan. Tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya. Kalau mau memahami Al-Quran zahir saja, tekstual saja bahaya. Wa kana Allahu wa kana Allah. Banyak kan di Al-Quran Pak, wa kana Allahu. Nanti ujungnya beda-beda. Kana Allahu samian alima, wa kana Allahu samian basira. Karena itu, tanya sama yang tahu bahasa Arab. Karena itu fi'il madi bentuk lampau. Kalau diterjemah harfiah, dulu Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sekarang bagaimana? Ini kalau diterjemah harfiah. Tapi kan tidak pernah diterjemah harfiah dulu Allah. Maknanya itu bahwa Allah itu dulu dan selamanya. Di tafsir selalu dikasih keterangan. Karena walam yasal. Dulu dan selamanya. Karena waktu itu tidak mengikat Allah. Manusia yang terikat dengan ruang dan waktu. Jadi itu Pak ya. Allah tidak bertempat. Ya. Terus, tidak bertentangan tidak. Kalau dikatakan dengan mengenal diri kita mengenal. Saya sudah uraikan tadi. Allah punya af'al, punya perbuatan. Perbuatan Allah banyak, tidak satu. Allah punya nama Allah banyak Pak, tidak satu. Ya. Allah punya sifat Allah itu banyak, tidak satu. Yang satu apa? Zatnya Allah. Zat Allah itu satu. Satu zat itu punya banyak nama. Nama yang banyak bukan berarti zatnya banyak. Namanya yang banyak, zatnya satu. Allah sendiri yang menggunakan di dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna. Asma itu bentuk jamak, bentuk banyak. Kalau satu bahasa Arabnya ismun, seperti bismi. Isim itu satu, tunggal. Kalau asma banyak. Jadi tidak bertentangan bahwa Allah yang satu kemudian punya banyak perbuatan, punya banyak sifat, punya banyak nama. Saya kasih contoh walillahil masalul a'la. Sebetulnya tidak layak Pak kita buat contoh itu, ingin untuk membuat mudah saja, membuat mudah pemahaman. Saya kan satu orang saja Pak, saya ini satu saja saya Pak. Ya, Syarif Nur, saya satu orang. Tapi sifat-sifat saya kan banyak, bukan cuma satu sifat saya. Banyak sifat-sifat saya. Banyaknya sifat bukan berarti orangnya banyak. Nah itu untuk memudahkan pemahaman. Saya kira itu Pak ya, berbagi udah jam 7 ini Pak, udah ada manfaatnya.